Kita bahas sedikit ya. Dan ibarat gini soalnya Bu, kita itu kadang suka fokus ngumpulin, ibarat ibu punya ember pahala masing-masing lah ya. Ibu isi tadi dengan pahala ngaji, pahala sholat subuh. Mungkin ada yang tadi subuh udah sedekah jadi terisi lagi dengan pahala sedekah subuh. Ibarat kita taruh di ember masing-masing. Nah masalahnya kadang kita lebih fokus mengisi embernya, tapi lupa untuk mengecek embernya bocor atau tidak. Ya, karena naudzubillah jangan sampai kita pulang dengan pede, ya Allah kan saya ingat waktu hidup teh tahajud, waktu hidup teh ngaji wae tiap Kamis di sini, dibawa ke Allah, ditaruh embernya, pas dicek ning kosong, ternyata bocor. Apa yang paling bikin bocor? Ini yang kita bahas, penyakit hati. Ya, gimana tuh misalkan iya ibadah, gerak, badannya gerak, sholat duha 12 rakaat bahkan, tapi dari awal niatnya salah, untuk dipuji calon mertua. Maka sedangkan yang bisa ngasih pahala dan ngasih surga kan Allah, tapi kita ngelakuinnya bukan untuk Allah. Ya udah, kalau kata Allahnya, ya udah minta aja sana kamu ke calon mertua kamu, kan kamu ngelakuin ibadahnya buat dia, bukan untuk Allah. Ayo gimana ya? Maka repot sekali ya. Maka kita yuk bismillah, mesti juga sibuk ngecek ya ember kita teh bocor nggak. Anapunten Bu, kayak misalkan dosa lisan ya, pahala ngebangun masjid 5 tahun misalkan, percaya nggak bisa hilang dalam 15 detik Bu pahalanya. Ketika ngungkit atau nyebarin, anak-anak teh meni bandel, kalian tahu nggak ini saya tahu yang bangun masjidnya. Padahal kata Allah, sebelum si bapak ada dan sebelum si masjidnya ada, 50.000 tahun sebelum semua ini diciptakan, Allah sudah tentukan harus ada masjid di situ. Sebagian orang cuman dipilih jadi jalan, ikut sedekah, ikut apa. Saking baiknya Allah, berarti kan aslinya yang bangun masjid Allah. Tapi orang yang jadi jalan karena Allahnya maha baik, diizinin kecipratan pahalanya. Tapi syaratnya satu, ngilang nggak usah ngaku-ngaku. Ini kan perjuangan saya, udah ya. Karena kalau udah kayak gitu-gitu, gampang kecewa, sakit hati sendiri. Nolongin orang dia nggak itu, liatin aja ya. Kamu nggak inget dulu siapa yang nolong kamu? Wah udah. Punten. Iya waktu itu nolonginnya jadi pahala. Dan sudah lewat kadang 40 tahun yang lalu. Keungkit hanya dalam beberapa detik. Baca Al-Baqarah 264 yuk, lihat yuk. Kan ada dalilnya di situ soalnya. Yuk buka surat kedua Al-Baqarah ayat 264. Silakan. Biar sama-sama lihat. Sudah ketemu semua Al-Baqarah surat kedua nomor ayat 264. Yang mau di handphone boleh, yang di Quran boleh. Al-Baqarah 264. Minta tolong dibacakan. Fadhal. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak memperoleh sesuatu yang makhluk dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah ya. Terima kasih Ustazah, insyaallah semoga selalu dimuliakan Allah ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima ya. Yang ngungkit ya, ingat nggak itu dulu kamu dan lain-lainnya. Dulu kamu dan lain-lainnya. Ngungkit ya, ingat nggak itu dulu kamu dan lain-lainnya. Dulu kamu dan lain-lainnya.
Itu nggak perlu dihapus karena akan rezeki orang itu yang Allah titipin di dompet kita. Kata Allah itu memang rezeki dia, mau kayak gimana pasti keluar tuh dari dompet kita. Berarti kan aslinya yang sedekah ke si penerima itu Allah kan? Kita yang cuman jadi jalan diizinin kecipratan pahalanya. Tapi gimana syaratnya? Satu tadi, ngilang jangan ngaku-ngaku. Ya. Jangan ngaku-ngaku dan ya kalau sebisa mungkin disembunyikan. Tapi kalau mau nggak mau ketahuan, ya sibuk jagain lurusin hati aja. Karena memang bukan berarti yang ketahuan kamera kelihatan itu tidak ikhlas. Kita nggak boleh ngehakimin orang ya. Karena Umar bin Khattab pun kalau sedekah nunggu orang kumpul dulu. Tapi beliau ikhlas lillahi ta'ala dan niatnya untuk jadi contoh. Karena kan tokoh ya. Jadi biar diikutin oleh kaumnya, oleh orang-orangnya. Oh pemimpin saya aja begitu, maka saya juga mau. Tapi kalau pengen jujur, ya memang lebih sulit menjaga hati kalau ketahuan orang daripada tidak ketahuan orang. Ya. Nah, ini kadang kita pernah ketemu ya di bahasan Al-Hikam juga, bisa jadi pahala yang paling gede dari yang kita lakuin di sisi Allah bisa jadi amalan-amalan kita yang receh. Kayak contoh di jalan nemu paku gelap, nggak ada siapa-siapa, tapi bismillah kan ada hadisnya, bersihin rintangan di jalan hadiahnya surga. Dia berhenti ke pinggir, bela-belain nyebrang, dipungut pakunya, dibuang ke tempat yang aman, nggak ada yang muji, nggak ada yang minta foto, nggak ada yang minta tanda tangan, nggak ada yang dan lain-lain. Ikhlas murni cuman karena Allah. Bisa jadi itu yang lebih besar daripada misalkan umrohin 1000 orang tapi di yang umrohnya harus pada pakai jaket tulisannya terima kasih Koko, kan kurang enak juga ya. Dan begitu difoto, maaf tadi nggak kefoto, ulangi, kudu dipotret pisan ya misalkan. Jadi ini dia ya, alhamdulillah kudu sekali lagi amat sangat dijaga. Pokoknya setiap kali kita udah gatel nih, ini pengen disebut nih, aduh kan sayang ya, ibu nolonginnya udah keluar energi, keluar biaya, dan bahkan sudah ada perjuangan ini itu, tahu-tahu angus begitu aja, aduh ya. Maka ini dia tadi ya, perbandingan antara penyakit hati, penyakit fisik. Kita bahas deh apa saja penyakit-penyakit hatinya. Kemarin itu saya kasih adalah shimun taki'u cidun. Ada yang ingat nggak? Ya. Itu teh apa kok? Ayat apa? Bukan. Teh singkatannya. Shimun taki'u cidun. Si-nya syirik. Munafik. Taknya takabur. Ki-nya dengki kalau yang di sini ya. Shimun taki nya ujub ya. Terakhir cidun, cinta dunia. Bahasa Arab nggak ada huruf C kan ya, cinta dunia. Bahas satu-satu ya. Syirik. Sebetulnya syirik itu menyekutukan Allah ya. Tapi syirik ini ada yang jali, yang terang-terangan, ada yang khafi, kan di sini juga disebut khafiyun ya, yang halus, yang samar ya. Nah, kalau yang syirik yang jali jelas terang-terangan menyembah kepada selain Allah, misalkan ya apalah, nyembah berhala, nyembah kaleng kerupuk, botol kecap, apa aja ya. Pokoknya apapun selain Allah disembah, diyakini, dipercaya bisa menentukan baik dan ininya dia. Termasuk punten ya, dukun ya, jimat ya. Punten mohon maaf, itu semua termasuk ya. Pawang hujan kita percaya enggak, termasuk semua ya. Enggak ada. Punten apalagi baca zodiak ya, nggak ada. Yang nentuin tuh bukan gara-gara kita baca zodiak jadi untung begitu, enggak ya. Tapi bener ya udah, bisa jadi ya namanya dukun bersekutu dengan jin. Jin memang bisa mencuri info dari langit dulu sebelum akhirnya turun Quran. Nah tapi ketika disampaikan ke manusia ditambahkan dengan 100 kebohongan. Kau pernah podcast ya sama mantan dukun tobat ceritanya. Dia pernah cerita pasti minta nyantet orang, besoknya orang yang nyantet, yang minta kliennya ini datang, terima kasih, orang itu betulan mati loh, hebat kamu ya. Padahal asa belum mulai. Iya kan weh, iya emang saya aja gitu ya. Jadi padahal belum disantet, emang takdirnya weh begitu. Cuman ngibul weh udah biar supaya dapat bayarannya dan yang lain-lain. Ya, naudzubillah.
Nauzubillah ya. Maka ini juga kesyirikan. Nah, ini syirik yang terang-terangan, ada yang samar. Kalau yang samar inilah yang disebut nih di halaman 129-nya, bagian hawa nafsu dalam taat, yaitu kanan atas riya, untuk dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang ternama di tengah-tengah masyarakat, terkenal, terhormat dan dipercaya orang. Ya. Maka sebetulnya riya itu kurang tepat kalau disebut pamer ya. Saya ingat saya dari Imam Hasan Al-Basri dijelaskan, jadi riya itu aslinya adalah melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Melakukan suatu amalan tapi bukan untuk Allah. Kayak tadi ya sholatnya biar dipuji calon mertua ya. Dia disiplin ya karena lagi ada bosnya datang berkunjung ke cabangnya, jadi biar dinaikin jabatannya. Ya gitu-gitulah ya. Pokoknya ngelakuin sesuatu amalan tapi bukan untuk Allah. Ya kan yang bisa ngasih pahala dan surga Allah. Kita ngelakuin buat orang yang dia juga sama-sama butuh pertolongan Allah. Ya ini dia yang jadi masalah ya. Maka itu ternyata riya itu termasuk dalam golongan syirik. Walaupun syirik yang samar, yang halus. Ya kan tadi ranahnya ranah ibadah, tapi satu-satunya zat yang layak diibadahi kan hanyalah Allah. Kita ngelakuinnya bukan untuk Allah. Nah ini dia. Badan beneran gerak, beneran ruku, beneran sujud, beneran dingin-dingin ambil air wudhu, tapi nggak ada nilainya di sisi Allah gara-gara salah niat. Aduh, ini sedih sekali ya. Jadi benar-benar kudu ayolah jagalah, bismillah ya. Sama kayak gini ceramah nih, kapan ceramah ini sukses? Bukan ketika rame yang datang dan minta foto, tapi gara-gara itu malah jadi naudzubillah, tuh gue yang ngisi pantesan rame. Nah itu penyakit hati. Tapi sederhana, kapan sukses? Ketika yang bicara ikhlas walillahi ta'ala. Karena aslinya ceramah di markas besar TNI sama ceramah di pos Hansip sama aja, yang menilai juga Allah, betul. Ceramah di Masjid Istiqlal sama ceramah di musola Al-Ikhlas lagi namanya, dibayarnya seikhlasnya ternyata ya. Tapi ternyata yang nilai Allah juga ya. Hanya aduh benar deh. Apalagi punten kalau sampai menentukan matok harga dan yang lain-lain. Bukan nggak butuh, kalau dibilang manusianya secara manusia dibilang butuh duit, dia pasti perlu duit. Tapi kan kalau kita mikir punten lah, aslinya emang nggak pantas lah. Ingat saya pernah cerita Imam Malik, Bu. Imam Malik nih, selevel Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Pernah diundang oleh raja, di zaman itu khalifah ya. Telat berjam-jam. Begitu ditanya kenapa, kan saya jalan kaki. Loh, kemana kuda? Nggak pakai kuda. Jawaban beliau, siapa saya sampai harus menginjakan kaki di kotanya Nabi dengan kaki kuda, bukan dengan kakiku sendiri. Masya Allah. Karena kan beliau tinggal di Madinah ya. Makam Nabi kan di Madinah kan. Nah beliau nggak nginjek-injek makamnya, nggak jauh tempatnya dari makam Nabi. Cuman karena ini adalah kotanya Nabi, beliau segitu tawadunya sampai ngerasa saya nggak pantas berjalan di kotanya Nabi tidak dengan kakiku. Siapa saya? Kenapa harus dengan kaki kuda? Lihat, sampai ngerasa naik kaki kuda aja beliau ngerasa nggak layak. Akhirnya kudanya itu dipuji sama Imam Syafi'i, dia akan diberikan ya kudanya untukmu. Enggak, saya nggak minta, cuman bilang bagus doang, kata Imam Syafi'i-nya. Jadi jawabannya sama, siapa saya sampai harus naik menginjakan kaki di kotanya Nabi dengan kaki kuda. Kalau punten naudzubillah ada penceramah yang nyampe jemputnya minimal harus mobilnya ini itu, aduh. Karena Imam Malik kayak begitu, jadi aduh punten lah ya. Maka adalah gratis saja pokoknya jawabnya. Kalau masalahnya ternyata nanti panitia tetap ngasih urusan mereka ya. Yang penting jangan pernah meminta, jangan pernah mungut ya. Enggak lah aslinya. Tapi kan ada ilmu yang disampaikan. Kalau mau jujur ilmunya dari Allah. Tinggal dibikin kepleset, cangkang cau, kulit pisang, kejeduk. Jangankan ilmu, nama sendiri juga bisa lupa. Ya.
Kadang kita ngomong bagus nih ilmu, masya Allah luar biasa. Kadang kalau mau jujur juga emang udah diamalin kalau berani jujur. Jadi kalau ngelihat yang ceramah gini, tadi doain bu, ya Allah yang kongko biasa kayak jualan beras, jualan handphone, ini ngaji, mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang ini si koko, tapi juga ngamalin apa yang dia ucapin gitu. Doain ya. Dah kan emang mudahan ngomong kayak begini, ngamalin lebih berat ya. Salahnya orang kalau untuk merangkai kata sampai ada kursusnya tuh latihannya ya. Jadi tapi beda ya, kudu hati hanya bisa disentuh dengan hati. Kalau kelihatan memang ada orang yang benar-benar cinta duit pun. Jadi jadi benar-benar bisnis juga, misalnya apa ya, nolongin orang ikut tiba-tiba ikut bantuin gotongin demi mudah-mudahan dikasih nyelip lah ya, salam tempel. Itu ya gimana ya, yang pasti kelihatan gitu ya, dalam ucapannya, dalam omongannya, dalam tindakannya. Makanya punten seramah-ramahnya sales udah karasa pengen saya beli ya biar dapat komisi ya, walaupun halal boleh ya, namanya emang marketing ya, tapi ya kadang memang beda aja gitu rasanya ya, beda rasanya. Maka ini dia ya, mesti yulah bismillah dijaga, lempeng we lillahi ta'ala. Ya Allah,